memang Partai Golkar partai yang sudah senior ya, maksudnya dengan segala problematik Partai Golkar mereka tetap bisa berdiri gitu, seperti kokohnya pohon beringin kan, mau diterpa angin sekencang apapun mereka tetap kokoh berdiri. Yang kedua, memang Partai Golkar sebagai partai yang memang mau merangkul anak-anak muda, Mbak. Yang Mbak Angel lihatlah seberapa banyak kader muda Golkar yang hari ini ikut kontestasi di 2024. Itulah yang buat Fani akhirnya nyaman dan terus mau di Partai Golkar. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagols. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Halo Sobat Kagol, terima kasih nih masih mengikuti berita-berita dari Kabar Golkar. Senang sekali bisa hadir di acara kita di program terbarunya dari Kabar Golkar. Dan acara hari ini merupakan program dari Kabar Golkar yang baru, yaitu Kagos, Kader Ngobrol Santai, ya, teruntuk seluruh kader muda Partai Golkar yang masih muda, yang nanti akan terjun sosialisasi ke masyarakat untuk memenangkan hati mereka, ya, dan memilih tentunya kader-kader muda dari Partai Golkar di tahun 2024. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial kita dari Kota Depok. Ada Fani Fatmawati Putri. Hai Pak. Hai Mbak. Terima kasih ya. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di sini. Nggak tegang-tegang kok ini. Iya. Sesantai itu kok. Ngobrol santai. Ngobrol santai, sesantai itu. Kita mau tanya-tanya ini tentang Fani. Ternyata Fani ini merupakan kader muda dari Partai Golkar yang nanti akan terjun di daerah pemilihan Kota Depok Dapil 5, ya, Cilodong dan Tapos. Nah, aku mau nanya, Cilodong Tapos tuh arahnya kemana tuh? Cilodong Tapos itu sebenarnya sudah masuk perbatasan Kabupaten Bogor, Mbak. Jadi bukan di kotanya ya, bukan di Margondanya. Kan biasanya orang kenal Depok itu kan Margonda, tapi ini sudah perbatasan mau ke Cibinong kalau tahu. Jadi mau ke arah Kabupaten Bogor, dia adanya di dekat Jalan Raya Bogor. Jadi kalau dari Jakarta mau ke puncak, dulu sebelum ada tol, itu kan cuma ada satu akses, itu lewat Jalan Raya Bogor. Nah, di situ Cilodong dan Tapos. Gitu. Jadi memang sudah perbatasan ke Kabupaten Bogor. Nah, kita akan mengulik tuh cerita dari tenaga ahli itu tupoksinya apa sebenarnya itu? Kalau tenaga ahli sebenarnya lebih membantu tugas-tugas si anggota dewannya ini ya, Mbak. Kebetulan karena Fani ditugaskan di Komisi 10, pastinya lebih banyak membantu menyusun bahan rapat yang berkaitan dengan mitra kerja kita. Mitra kerja kita tuh ada dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional. Jadi tupoksi tenaga ahli itu sebenarnya lebih membantu kerja-kerja dewannya, kayak mendampingi kunjungan kerja, misalkan bapaknya misalkan ada kunjungan kerja komisi, biasanya kita ikut mendampingi, kita buat bahan rapatnya, terus kita ikut rapatnya juga, nanti kita buat notulensi, biasanya gitu kalau Fani sama bos ya. Walaupun memang kerja-kerja tenaga ahli ini di setiap dewan tuh pasti berbeda tupoksinya, tergantung gimana kebijakan internal mereka antara tenaga ahli dan anggota DPR RI-nya. Jadi memang tidak bisa digeneralisir antara tugas tenaga ahli yang satu dengan yang lainnya, karena yaitu yang Fani bilang tadi, tergantung kebijakan di internalnya. Apa sih sebenarnya mau difungsikan sebagai apa? Karena memang tenaga ahli di anggota DPR itu ada 5 orang. Jadi pastinya kan dibagi-bagi ya. Kalau Fani sendiri lebih kepada pembuat bahan rapat, misalkan Bapak, dan mendampingi beliau saat kunjungan kerja. Kalau Materi lebih. Iya, lebih ke materi, pembuatan materi. Jadi Sobat Kagol, kalau misalnya tertarik nih menjadi tenaga ahli DPR RI dan mengikuti nih Mbak Fani, dan aku dulu juga pernah. Jadi tenaga ahli itu ada beberapa ya, ada tenaga ahli anggota, kebetulan Mbak Fani dan aku dulu adalah juga tenaga ahli anggota gitu. Yang kedua ada tenaga ahli fraksi, dan ada juga tenaga ahli komisi. Kalau fraksi itu memang benar lebih mengurus materi-materi untuk yang ke partainya gitu ya, kalau fraksi ya. Betul. Dan kalau di komisi ya lebih mengurus di komisi tersebut, ada di komisi berapa gitu kan. Iya, jadi betul. emang lebih berkas-berkas dan materi-materi yang akan dipaparkan gitu kalau di komisi ya. Iya, betul. Jadi kalau ini Mbak Fani adalah tenaga ahli DPR RI yang anggota gitu. Iya, yang anggota, betul. Jadi menempel langsung sama anggota DPR RI-nya. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya. Terus akhirnya memutuskan untuk menjadi caleg ya, menjadi
calon legislatif. Kalau sekarang ini masih bacalek ya, Iya, tapi nanti betul. dalam waktu sebentar lagi nih 1 bulan lagi kita akan masuk ke dalam daftar calon pemilih tetap ya, DCT. Nah, ini selama menjadi tenaga ahli DPR RI terus jadi tertarik menjadi anggota dewan atau memang udah dari dulu-dulu? Coba ceritain. Sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun sendiri ya, mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif? Ya karena 2 periode ini kebetulan Fani sudah 2 periode Mbak di DPR RI. Yang pertama itu ditugaskannya di Pak Ibnu Munzir, mungkin Mbak Angel kenal, di daerah pemilihan Sulawesi Barat. Yang kedua ini dengan Pak Adrian Paruntu di Sulawesi Utara. Nah karena sering mendampingi Bapak turun langsung ketika reses, kunjungan kerja dapil dan lain-lain, tertarik aja sih Mbak, pengen lah membangun wilayah sendiri. Atas dasar itulah akhirnya memutuskan untuk oke deh 2024 ini meniatkan diri untuk mencalonkan diri ya dalam rangka mau membangun wilayah Fani sendiri gitu. Karena ya itu sering ngelihat kan ternyata membantu orang itu lewat jalur politik juga bisa loh gitu. Akan lebih besar lingkupnya. Betul, ya. betul ya. Dan Fani ini ternyata aku baru ngeh ya, berarti Cilodong Tapos ini memang daerah rumah iya betul. Iya. Bangun karena kan Iya. pasti kalau misalnya mau nyalek nih nggak mungkin nih kalau aku ya misalnya aku dari Semarang atau ayahku dari NTT gitu, dan aku pemilihannya nggak di Semarang dan nggak di NTT gitu, nggak di Maumere gitu, Iya. di Flores, kayaknya kayak ada rasa aneh Betul, nggak sih? betul, Gitu betul ya. Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita di rumah di situ, dibesarkan di situ, atau darahnya keluarga kami dari mana gitu ya, jadi emang kita ingin membangun Betul, ya, membangun betul. daerahnya. Iya. Jadi setelah menjadi tenaga ahli udah 2 periode nih, udah 10 tahun ya, hampir 10 10 tahun. tahun, barulah tersirat gitu ya. Yap. Pengen juga nih melakukan sesuatu ya buat daerah gitu Iya, ya. betul, betul Mbak. Ini ada berapa kecamatan, ada berapa ini? Ada 2 kecamatan Cilodong Tapos dan ada 12 kelurahan. 12 Ya, kelurahan. jadi 7 kelurahan di Kecamatan Tapos, 5 kelurahan di Kecamatan Cilodong. Kebetulan Fani asli orang Tapos, gitu. Jadi memang dari kecilnya ada di Tapos ya ada lah Mbak keinginan kan untuk membangun wilayah Fani karena melihat juga Tapos masih butuh banyak sentuhan-sentuhan. Jadi oke lah kita meniatkan diri mau mencalonkan untuk membangun Cilodong dan Tapos lebih baik lagi. Oke. Tunggu, tadi ada bilang ada butuh sentuhan-sentuhan itu di Cilodong dan Tapos. Waktu pada saat aku soalnya ngeliat ya di Instagramnya Fani. Coba kalian bisa follow ya Instagram apa namanya? Namanya Fani Fatwati Putri. Fani Fatwati Fatwati Putri Putri, ya. Nah, aku pengen lihat tuh, aku kan karena sering lihat tuh ya. Karena tadi ada butuh sentuhan. Sentuhan apa sih sebenarnya di sana yang permasalahan yang harus kamu benahi terutama lah gitu? Terutama itu di bidang pendidikan sebenarnya Mbak. Memang banyak sekali keluhan-keluhan dari para pendidik khususnya guru di tingkat SD, SMP gitu, melihat memang faktor ekonomi di Tapos ini dan Cilodong ini memang masih menengah ke bawah. Jadi banyak sekali murid-murid yang tidak bisa membayar sekolah gitu. Nah, dari situ kebetulan karena Fani di Komisi 10 membidangi pendidikan, terus itu kan ada beasiswa ya Mbak, PIP ya? Betul. Nah, itulah yang coba Fani bawa juga ke Depok ini untuk membantu siswa-siswa yang memang membutuhkan. Itu sih. Jadi alhamdulillahnya setelah kita bantu beberapa kali pengusulan ini, mereka terbantu gitu Mbak. Sekolah terbantu, wali murid terbantu gitu. Iya, alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah itu Mbak, makanya ya sekolahnya juga terbantu karena biaya operasional kita nggak bisa nutup mata ya. Pastikan sekolah tetap membutuhkan, dari wali muridnya juga merasa terbantu akhirnya karena tidak harus mengeluarkan uang sendiri ya karena secara ekonomi memang sudah sulit gitu. Ada juga yang memang secara ekonominya lumayan tapi kalau untuk beli seragam, beli buku itu agak kesulitan juga. Nah, akhirnya sejak ada PIP ini terbantulah mereka bisa beli seragam baru, bisa beli buku gitu ya. Alhamdulillah Mbak. Itulah yang jadi di Cilodong dan Tapos ini setelah Fani turun Sobat Kagol ternyata banyak ditemukan itu adalah lebih ke condong permasalahan pendidikan. Dan betul. Fani sudah membantu gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ya walaupun belum semua ya. Iya, betul, ya, belum tapi semua. setidaknya ada yang sudah dibantu ya. Yep. Terlebih di Tapos ya. Iya, terlebih di Tapos karena ya itu lagi ya Fani karena orang situ, jadi akhirnya daerah yang terdekat dulu dari tempat tinggal Fani yang Fani bantu. Kebetulan beberapa sekolah-sekolah dulu waktu SD pernah sekolah di SDN Cilangkap 7 namanya, itu sekolah pertama kali yang Fani bantu soal PIP-nya gitu ya. Sekarang guru-gurunya senang akhirnya, jadi nggak kesulitan lagi menagih wali murid. Ayo silakan bayar tagihan gitu kan, dan wali muridnya juga senang Mbak, akhirnya terbantu gitu. Iya. Oke, jadi itulah permasalahannya kira-kira. Dan
setelah turun ke dapil dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi di selain pendidikan ada juga nggak yang kira-kira Fani akan menjangkau ke permasalahan yang lain gitu, dan adakah yang sudah Fani bantu juga selain pendidikan? Iya, kebetulan ada di bidang kesehatan, Mbak. Jadi memang di Depok ini karakternya luar biasa unik ya. Masih banyak sekali kasus hamil di luar nikah, itu juga yang menjadi satu problem yang harus Perempuan ya ini ya? Iya, betul, lebih ke perempuan. Itu yang lagi Fani fokus juga, karena kebetulan ibu itu seorang bidan dan punya klinik bersalin kebetulan di Tapos. Jadi akhirnya kerjasama sama ibu sendiri untuk membuka program lahiran gratis. Dalam rangka bukan mendukung untuk para bukan maju juga, tapi maksudnya bukan mendukung untuk anak-anak muda ini melakukan hal-hal di luar ini ya. Tapi ini dalam rangka untuk menyelamatkan bayi-bayi yang sebenarnya memang tidak berdosa. Dia kan nggak tahu apa-apa, itu ya perbuatan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab dan juga masih di bawah dini. Akhirnya kita buka program lahiran gratis. Tapi tidak hanya untuk menjangkau anak-anak yang memang bisa dibilang MBA lah ya, tapi juga memang masyarakat yang secara ekonominya menengah ke bawah. Memang sebenarnya klinik ibu ini kan juga udah lama, Mbak, bukanya sejak tahun Fani umur 3 tahun tuh berarti 96. Dari 96 memang banyak sekali masyarakat yang sering lahiran dan nggak bayar gitu. Jadi memang ini bukan serta-merta karena mau mencalonkan diri, tapi memang ini sudah menjadi tradisi di keluarga dalam rangka, ya bukannya Moria ya, ini mohon maaf sebelumnya tapi ya memang itu yang udah kita sering lakukan gitu. Makanya ketika Fani mencalonkan diri, alhamdulillah respon positif dari masyarakat. Ketika kita juga bawa program lahiran gratis ini, mereka, oh iya memang dari dulu kok di klinik tersebut memang ada cerita-cerita dari masyarakat. Ya alhamdulillah itu menjadi sebuah privilege juga buat Fani punya orang tua yang memang selama ini aktif di sosial gitu. Pendidikan dan kesehatan ya. Lebih ke kesehatan ya, gitu ya. Nah, tentang program lahiran gratis. Jadi yang mau lahiran warga Cilodong Tapos boleh. Tapi yang nggak mampu ya. Iya, yang nggak mampu ya. Jangan yang mampu terus jadi gratis. Kasihan dong ibunya Fani. Iya, betul. Nah, terus Fani ini tuh sama aku sama-sama di KPPG, betul. Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Nah, tapi aku sebatas itu aja nih. Tapi kita akan mengulik Sobat Kagol. Fani ini di Partai Golkar masuk ormas atau orsap apa aja? Kalau Fani ya itu betul di KPPG, Mbak. Kebetulan Fani sekarang diamanahi di bidang OKK. Di bawahnya Mbak Sekar, ada Mbak Endah, Kadia, dan yang lain-lain. Terus kalau di ormasnya itu Fani masuk di AMPI. Memang di AMPI itu udah 2 periode ini. Cuman ya lebih banyaknya sekarang lebih aktif di KPPG-nya, karena kan memang bidang OKK kan mengurusi kaderisasi dan banget ya ini iya betul ya, gitu, iya. Jadi beberapa kali melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah bersama Ibu Ketum, Bu Sekjen, dan teman-teman di OKK gitu. Oke, kemudian kita akan tanya-tanya lagi nih. Nah, persentase yang dilihat di dapil itu, karena memang nanti pemilihan di tahun 2024 kalau nggak salah ada 52 atau 53% tuh dipenuhi dengan banyaknya gen milenial dan gen Z gitu. Betul. Ya. Nah, dari di dapil sendiri itu Fani lebih fokus ke anak-anak muda dan perempuan atau dan ibu ya, terutama ibu, perempuan dan anak-anak muda gitu. Nah, kalau anak-anak mudanya tuh ada nggak kira-kira program yang benar-benar Fani nanti akan luncurkan gitu pada saat sosialisasi? Iya betul, memang Gen Z ini lumayan banyak ya nanti pemilihnya di 2024 itu. Tapi kebetulan memang bukan nggak fokus di Gen Z-nya, tapi Fani memang lebih merangkul mamanya nih, karena kita tahu ya mama tuh kalau udah berkomitmen itu mau kita diserang black campaign kayak gimana pun mereka akan tetap stay sama kita. Tapi bukan berarti Fani meniadakan anak mudanya. Terbukti kita tim 51% lah bahkan itu diisi dengan anak muda. Karena ya Fani juga berangkat dari kaum milenial, jadi kader muda. 93. Iya, masih 30 tahun. Jadi memang itu yang kita ajak. Selain memang anak muda ini kan masih kreatif ya Mbak ya. Jadi akhirnya dia punya ide-ide nih untuk gimana sih caranya kita campaign di daerah Cilodong Tapos ini yang punya karakteristik tersendiri. Mereka tuh kadang banyak ide-ide kreatifnya gitu. Jadi memang itu yang Fani rangkul juga, karena ya mengingat ya Fani juga masih muda gitu. Jadi mereka juga ada semangatnya nih. Ayolah yang kita dukung yang muda, karena
Kalau yang muda ini kan ngobrolnya lebih santai Iya. gitu kan, nggak kaku, nggak berjarak, tapi kan Kebutuhannya juga iya betul. berbeda ya. Berbeda. dengan yang lain ya. Iya, Oh, betul-betul. Itu sih yang mereka senang, karena mungkin selama ini yang ada di sana calon legislatifnya digolongkan ke golongan yang sudah senior gitu kan. Akhirnya datang caleg baru masih muda, mereka senang juga gitu. Nah, itu sebuah keuntungan juga sih buat Fani jadi kader muda yang ikut berpartisipasi di 2024. Kalau soal program sih memang kita beberapa menggagas program ya Mbak, walaupun memang belum terrealisasi, tapi ada beberapa di bidang olahraga yang sudah kita lakukan, kayak tanding futsal di beberapa kelurahan gitu. Kita atau pas yang kemarin sparring. 17 Agustus itu. 17 Agustus juga kemarin kita ngadain nangkep ikan. Jadi kalau di Tapos khususnya dia ada tradisi nanggok namanya. Oh, apa Jadi tuh? nanggok itu nangkep ikan pakai tangan kosong di empang. Oh, Empang gitu. warga gitu ya. Kemarin Oke. kita kebetulan empangnya punya om sendiri, jadi om boleh pakai empangnya gitu. Ya silakan gitu kan. Jadi itu juga kebanyakan anak-anak muda gitu, semangat mereka nangkap karena mereka bilang udah jarang banget yang melestarikan budaya itu gitu. Makanya kemarin begitu Fani ngadain program itu, mereka seneng gitu Senang Mbak, dan ya, mau terlibat. Anak-anak mudanya seneng gitu. Akhirnya ada lagi nih tradisi Kalau bukan itu. kita, siapa lagi gitu Betul, ya, anak itu. muda kalau Itu nggak dia. kita melestarikan kebudayaan Betul, ya, betul, betul. adat sana gitu ya. Nah, karakteristik sendiri di dapil sana tuh kayak gimana Pak? Macam-macam ya. Kalau ibu-ibunya tuh lebih aktif, lebih kalau disuruh terjun di politik, kampanye apa segala macam seneng. Tapi kalau gitu. iya seneng. Malah baru datang nih ke rumah sekali ya, silaturahmi pertama lah, perkenalan apa segala macam, langsung Bu, kapan kita bisa kampanye terbuka nih? Saya udah semangat banget nih gitu. Iya. Oh, gitu ya. Coba dijawab. Coba Karakter kita. anak Ciladong, kok dia lebih ke Ciladong Oh, mungkin lebih ya. Ciladong Iya ya, iya oke. gitu. Terus ya kalau anak mudanya memang masih aktif ya di bidang-bidang olahraga. Jadi kayak sepak bola itu masih terjaga di sana. Terus bola voli, bulu tangkis itu anak mudanya masih aktif berperan sih kalau di Dapil Fani itu. Oke. Kalau budaya-budaya sendiri di sana itu pada saat kamu sosialisasi itu lebih mengutamakan yang mana, kayak door to door kah atau ada cara-cara campaign apa yang dilakukan? Secara kan kalau anak muda ya kita nggak terlalu banyak, maksudnya kalau kampanye itu kan membutuhkan uang banyak. Betul. Ya, gitu kan. Betul sekali. Tadi tapi dia udah kasih clue loh kita ke Sobat Kago loh. Dia itu ngadain lomba apa tuh, tangkap ikan. Nanggok namanya. Iya. Gitu ya. Itu pakai empang Omnya. ya kan? Low cost. Iya kan? Itu tuh anak-anak muda emang Iya. harus butuh kreatif tingkat dewa Betul, gitu betul loh. sekali, Iya kan? betul Mbak. Nah, kalau kamu caranya tadi selain yang tadi tuh cara-cara sosialisasi yang menurut kamu nggak terlalu mahal ya, karena kita kan anak-anak muda ya. Betul. Gitu. Kayak gitu apa aja tuh? Kalau Fani sih mungkin sama ya kayak calon-calon lain, karena kan ini tingkat 2 ya Mbak, DPRD tingkat 2 kabupaten kota yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fani melakukannya dengan door to door memang. Dimulai dari lingkup terkecil dulu, lingkup RW sendiri, Fani lakukan datang ke satu rumah ke rumah lain untuk melakukan silaturahmi, dan ya itu alhamdulillahnya karena memang putri asli Banjaran namanya di wilayah Fani itu. Kedua juga ibu ini namanya lumayan terkenal karena Bidan mulai di sana bidan ya? dari tahun 96 itu nggak ada bidan lain selain ibu Mbak. Jadi sampai tahun 2000-an itu namanya ibu masih, ya bahkan sampai sekarang ya. Jadi Fani itu menggunakan privilege itu untuk turun. Jadi memang sudah dikenal terlebih dahulu orang tuanya. Jadi mereka bilang, udah tahu nih track record orang tuanya, insya Allah lah anaknya nggak jauh. Jadi ketika door to door itu ya mereka responnya alhamdulillah positif gitu. Selain itu biasanya Fani juga kumpul nih, ngadain perkumpulan gitu 30 orang, 50 orang yang memang ya itu lagi tadi yang anak-anak muda itu gitu kan. Ya betul, caleg muda itu kan harus kreatif mungkin agar kos yang dikeluarkan tidak terlalu besar ya gitu. Itu sih, cuma seringnya memang door to door itu sih Mbak. Iya, door to door. Terus sering dipanggil nggak sama ibu pengajian gitu-gitu? Banget ya. Nikahan? Nikahan, betul ya. Lebih banyak pengajian memang karena di Depok ini kan kota religi juga ya. Jadi memang budaya-budaya pengajian-pengajian itu, majelis taklim itu memang banyak di sana. Biasanya tuh udah diundang hari ini, besok Mbak ada majelis taklim nih malam Jumatan, datang ya gitu. Itu banyak. Nggak cuma ibu-ibu kalau majelis taklim gitu, tapi bapak-bapaknya juga ya. Tapi
bapak-bapak responnya gimana nih? Alhamdulillah positif juga, cuma memang kan kalau bapak-bapak ini kan karena mungkin Fani caleg perempuan ya Mbak, jadi kadang ada sedikit jarak, tapi Fani coba mulai mencairkan itu dengan ya berkomunikasi aktif gitu sama bapak-bapaknya, walaupun pasti di awal tuh mereka ya karena biasanya kan perempuan dan laki-laki ini agak ini ya, agak beda lah sama kalau Fani komunikasi dengan ibu-ibunya atau anak mudanya gitu. Tapi so far sejauh ini sih ya banyak juga sih dukungan dari kaum laki-laki termasuk bapak-bapaknya gitu. Mungkin bapak-bapaknya perlu dikasih program kali. Iya kayaknya. Untuk bapak-bapaknya apa programnya? Main catur, catur. Iya. Boleh itu Pak, menarik gitu, menarik. Iya. Nah tadi aku mau nanya nih, bukan karena dia tenaga ahli dari fraksi Partai Golkar ya gitu. Sebenarnya ada nggak sih yang kamu akan lebih jatuh cinta banget dengan Partai Golkar gitu ketimbang dari partai-partai yang lainnya gitu? Pasti kan kamu teman-temannya banyak ya di partai-partai lain gitu. Yang membuat jatuh cinta tuh apa gitu? Selain kamu sudah bekerja ini ya di fraksi Partai Golkar ya gitu. Sebenarnya kalau merunut dari perjalanan Fani kenapa akhirnya memilih Partai Golkar, itu dulu tuh awalnya zaman kuliah Mbak, 2014-2015 itu Fani diminta menjadi MC di acaranya Jenggala Center punyanya Pak Yusuf Kalla dulu awalnya gitu, diminta jadi MC. Kebetulan waktu itu mau munaslup Partai Golkar di Bali zamannya Pak Setia Novanto terpilih. Itu 2017. Iya Pak. Iya, setelah itu, Fani karena udah kenal, diajaklah mau nggak ikut. Jadi di Bali ya? Di Bali betul, jadi ini jubir juru muda. Waktu itu Yellow Forum for Young Leader, kalau Mbak Angel pernah dengar, kumpulan anak-anak muda Partai Golkar gitu. Nah Fani dimintalah sebagai salah satu jubir. Nah dari situ ya mulai dikenal lah sama beberapa senior, sampai akhirnya Pak Ibnu Munzir waktu itu PAW diajaklah ke DPR. Nah, jadi sejarahnya sebenarnya dari zaman kuliah aktif, sering dimintain jadi MC dulu, karena kan dulu buat tambahan lah ya. Jadi MC. Iya, mencari tambahan. Sampai sekarang mencari tambahan. Ya udah akhirnya masuk di fraksi Partai Golkar. Selain memang Partai Golkar partai yang sudah senior ya, maksudnya dengan segala problematik Partai Golkar mereka tetap bisa berdiri gitu, seperti kokohnya pohon beringin kan, mau diterpa angin sekencang apapun mereka tetap kokoh berdiri. Yang kedua memang Partai Golkar sebagai partai yang memang mau merangkul anak-anak muda Mbak. Yang Mbak Angel lihatlah seberapa banyak kader muda Golkar yang hari ini ikut kontestasi di 2024. Itulah yang buat Fani akhirnya nyaman dan terus mau di Partai Golkar. Jadi Sobat Kagol, banyak banget hal-hal positif yang bisa diambil untuk masuk ke dalam sebuah partai, dan jangan segan-segan untuk memilih ya di Partai Golkar ya. Betul. Karena memang Partai Golkar tuh sekarang anak-anak mudanya luar biasa. Betul sekali ya. Gitu, dan Partai Golkar sangat membuka peluang besar untuk anak-anak muda seperti kita gitu. Kalau aku masih muda kan ya? Iya masih dong. Kita ada menteri muda juga loh dari Golkar ya kan. Ya, kalau itu nggak perlu bikin Sobat Kagol kayaknya udah ya. Oke, sekarang karena Fani juga sudah mengikuti, walaupun pada saat itu belum menjadi bagian dari DPP Partai Golkar, tapi telah mengikuti Partai Golkar dari tahun 2014 kan gitu. Coba Fani bisa ceritakan gitu, sekarang Partai Golkar di mata Fani seperti apa, menurut sudut pandang Fani di bawah kepemimpinannya Pak Erlangga? Ya Pak Erlangga ya sosok ketua umum yang luar biasa ya, sebagai sosok yang bijaksana, yaitu yang lagi-lagi Fani sampaikan, beliau mau merangkul anak-anak muda di saat partai-partai lain masih menganggap anak muda ngapain sih lo gabung di partai politik gitu, nih gue dulu deh yang tua-tua nih, yang udah lebih senior, yang akan memimpin partai dan akan ikut kontestasi. Tapi di bawah kepemimpinan Bapak Erlangga membuktikan bahwa kader muda khususnya di Partai Golkar boleh kok ikut kontestasi, diberikan ruang sebesar-besarnya untuk turut andil ikut di setiap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ini. Itu sih yang Fani salut dari Pak Erlangga. Begitu loh Sobat Kagol. Iya. Nah, sebelum kita menginjakan pembicaraan kita yang terakhir nih, boleh nggak Fani mengajak seluruh anak muda di Tapos dan Cilodong ya, untuk nanti tahun 2024 jangan sampai golput. Betul. Gitu ya. Dan jangan lupa pasti tentunya harus memilih yang
Bener-bener udah turun. Kalian bisa follow di Instagramnya ya nanti Yep. ya, bisa terlihat tuh kalau dia tuh bener-bener turun. Silakan Ya. Fani. Buat anak muda di Kota Depok, khususnya di dapil saya, di dapil 5 Cilodong Tapos, semoga teman-teman terbuka dan mau ikut berpartisipasi di politik kita nanti di 2024, turun ke TPS mencoblos. Boleh nggak ya kampanye? Ya boleh ya. Mencoblos saya gitu sebagai perwakilan dari anak muda untuk perubahan Kota Depok yang lebih baik. Jangan sia-siakan suara kalian, karena suara kalian itu merupakan langkah untuk kita merubah Kota Depok, khususnya Cilodong Tapos. Jadi selain nanti mencoblos juga harus terlibat aktif di dalam pengambilan mengawasi terus lah setiap pergerakan dari para calon anggota para anggota DPRD-nya nih. Jangan cuma nyoblos tapi juga terus diawasi, dikritik kalau memang ada yang salah, diberi masukan. Jangan cuma koar-koar tapi juga mau ikut berpartisipasi gitu. Gitu. Jangan lupa Cilodong dan Tapos. Fani Fatwati Putri, Ya, yes. boleh dicek ya bahwa Di Instagramnya. bukan cuma ngemeng doang ya, tapi memang benar-benar di turun. Yep. Sebutin lagi dong tadi Instagramnya apa? Instagramnya Fani Fatwati Putri. Yes, jangan lupa langsung follow dan lihat kinerja dari Fani. Ini ada dari tim kreatif nih, sebelum Yep. kita menutup nih, ada tebak cepat nih ya. Kita pengen tahu Fani seberapa besar nih pengetahuannya tentang daerah pemilihannya ya. Yes. Depok merupakan Kota yang unik. unik. Yes. Karena semua yang viral berasal dari Depok. sebutkan yang viral dari Depok. Corona pertama kali warga Depok. Oh. Terus kalau teman-teman tahu ada keranda terbang, ajaib nggak tuh Depoknya ada keranda terbang. Terus babi ngepet juga dari Depok juga. Ada yang mengaku nabi itu dari Depok juga. Jadi memang luar biasa unik Mbak Depok ini. Ini lucu ya. Iya. Aku baru tahu loh, makasih ya. Iya. Hari jadi Kota Depok. Hari jadi Kota Depok 27 April 1999. Bentar ya. Makanan khas di Dapil. Dodol ya, dodol Depok. Berarti kapan-kapan kita boleh ya? Boleh. Ke sana ya. Karena memang banyaknya Jadi masyarakatnya dari Betawi, Mbak. Oh, gitu, iya. Banyak ya UMKM sana? Banyak juga. Jadi bisa memberikan program juga ya. Iya, kayak betul. gitu, UMKM ya. Kemudian wisata apa yang gratis yang ada di Dapil? Di Depok itu banyak terdapat setu. Setu. Iya, di Tapos itu ada setu Jatijajar, ada setu Cilangkap. Biasanya ada permainan bebek-bebekan gitu, Mbak, setiap sore. Jadi buat warga Depok, khususnya Cilodong Tapos, datang ke setu. Kita main bebek-bebekan. Itu nggak mahal loh. Iya, nggak mahal loh. Yang penting tuh kita harus me time. Betul, kayaknya. cuma Iya. Rp5.000. Oh, Rp5.000. Yes. Sampai tahu berarti dia naik ke situ ya. berarti. Kemudian sebutkan anak tongkrongan anak muda di Dapil. Kalau tongkrongan itu sekarang memang sudah menjamur kafe ya, Mbak. Memang mungkin ya karena masanya mungkin ya. Jadi banyak kafe yang sudah menjamur sekarang. Ada tepi bambu, ada tepi sawah, terus ada Sekui Cafe, itu yang beberapa yang ngehits di Tapos dan Cilodong gitu. Gitu ya. Iya. Apa tadi? Apa, Mbak? Kafenya tadi apa ya? Tepi bambu. Jadi dia Selain adanya tepi bambu apa? Sawah. tepi sawah ya. Ah. Jadi memang di Depok itu, di Tapos itu masih banyak sawah, Mbak. Oh. Gitu, betul. Itu Masih. kayaknya yang tepi sawah itu kayaknya yang lagi hits banget ya, kalau nggak salah ya. Kalau aku lihat di Instagram ya. Ya bener nggak sih? Itu. Ya, lumayan. Yang makannya di sawah, bukan? Enggak, jadi kafenya itu di atas, sawahnya di bawah. Jadi view, kita ngeliat view Lihat sawah, view. ya Oke. betul. Atau aku di mana ya, di puncak ya? Ya. Ada di kayak sawah-sawah gitu ya, kita makan di sawah ya. Oke, Oke, kalau Mbak gitu, Angel. terima kasih Fani sudah mau direcokin waktunya sama kita, Sama-sama. sama tim Kabar Golkar. Jangan lupa kalian untuk lebih melek politik ya untuk anak-anak muda ya, karena memang ini program Kagos ini programnya anak muda. Untuk kalian pingin tahu banget lebih dalam caleg-caleg yang ada di Partai Golkar, terlebih yang anak muda, kalian bisa tonton terus, jangan lupa subscribe di channelnya Kabar Golkar, terlebih di programnya Kagos. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip. Nanti kita akan memanggil lagi narasumber-narasumber yang tentunya kader muda Partai Golkar yang paling asik-asik deh pokoknya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah, diambil baiknya, dibuang buruknya. Yes. Terima kasih banyak Mbak Angel dan Makasih, tim. Fani. Thank you udah diundang sama Kagos. Dah.